Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai olah datanya, kalian harus menyiapkan data yang kalian peroleh dari pengamatan dengan format sebagai berikut. Contohnya, misal kalian penelitian itu dua faktor ya, menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor. Nah, di sini saya mencontohkan untuk faktor pertama itu faktor gula, kemudian yang faktor kedua itu asam sitrat, dan yang ini itu kombinasi perlakuannya, dan ini itu ulangan. Dan untuk pH, total padatan terlarut serta tekstur itu merupakan variabel pengamatannya. Pokoknya yang pertama ditulis itu G1S1, G1S1, G1S1 3 ulangan, G2S1, G2S1, G2S1 3 ulangan. Nanti ininya menyesuaikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini di copy lalu dipastekan ke Kostat. Biasa CTRL aja, terus buka aplikasi Kostatnya. CTRL V, replace the old data. Oke, ini udah, tinggal di maximize. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama, kalian harus mengecek data kalian itu normal atau tidak. Jadi sebelum kalian itu uji ANOVA, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu data kalian itu harus normal. Terus yang kedua itu ragamnya harus sama. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan mengecek kenormalan dari data pH. pH itu yang ini. Caranya, klik yang statistik, deskriptif, terus yang data kolom diisi pH. Yang ini normality test ya, lines itu normality test. Oke. Nah, keluar hasilnya. Di sini tertulis if pK pangkat 2 kurang dari sama dengan 0,05, the data is probably not normally distributed. Yang artinya, kalau pK2 nya kurang dari sama dengan 0,05, jadi kemungkinan data itu tidak normal. Nah, di sini pK2 itu kurang dari 0,05 karena hasilnya itu 0,006. Jadi ini tidak normal. Nah, ini perlu ditransformasi. Transformasinya itu menggunakan aplikasi PAS. Lanjut, kita lihat data yang lain, yang tekstur dan kawan-kawannya normal atau tidak. Yang total padatan terlarut sama normality test. Oke. Nah, di sini ternyata pK2-nya 0,121266. Berarti lebih dari 0,05. Jadi data total padatan terlarut itu normal. Lanjut, untuk data tekstur. Oke. Nah, di sini pK2-nya itu 0,5877, berarti lebih besar dari 0,05, berarti normal. Oke, setelah memenuhi syarat normal, lanjut ke uji ragam. Data yang normal itu total padatan terlarut dan tekstur. Sedangkan syarat uji ANOVA itu ada dua, data harus normal dan data itu ragamnya harus sama. Jadi kita cek dulu keragaman data. Untuk pH ini
sudah tidak memenuhi, jadi nanti harus ditransformasi dahulu. Jadi kita tinggal dahulu ya. Lanjut ke data total padatan terlarut dan tekstur. Kita uji ragam untuk data total padatan terlarut. Caranya, statistik yang miscellaneous, terus homogeneity of variance raw data. Yang Y kolom ganti dengan total padatan terlarut. Break 1 faktor pertama yaitu faktor gula, break 2 itu faktor kedua asam sitrat. Oke. Ternyata hasil P-nya itu di sini P-nya itu 0,0000, yang artinya itu datanya itu ragamnya beda. Sedangkan syaratnya itu datanya itu ragamnya harus sama. Ragam sama itu jika P-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan di sini 0,000, yang artinya ragamnya beda. Jadi harus ditransformasi, belum memenuhi syarat. Kita cek untuk data tekstur. Ini diganti tekstur. Oke. Ternyata P-nya 0,1248. Nah, ini berarti datanya ragamnya sudah sama. Berarti data tekstur sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan uji ANOVA karena data sudah normal dan ragamnya sudah sama. Untuk data pH dan total padatan terlarut nanti dilanjutkan dengan transformasi menggunakan aplikasi PAS. Jadi lanjut, karena data yang memenuhi syarat untuk lanjut uji ANOVA itu cuma tekstur, jadi kita uji ANOVA-nya yang tekstur. Caranya, statistik ANOVA. Terus yang ini dipilih yang two-way CR atau two-way completely randomized. Yang ini. Terus yang ini di ekstor benar. Faktor pertama, faktor kedua. Terus yang ini diganti Duncan. Oke. Keluar. Nah, ini yang dilihat ANOVA-nya. Nanti yang dimasukin di hasil atau di lampiran yang ini, yang dilihat F dan P dari faktor gula, F dan P dari faktor asam sitrat, dan F dan P dari faktor interaksi atau kombinasi. Nah, di sini kita lihat NS yang artinya tidak berpengaruh, perlakuan yang diberikan itu tidak berpengaruh terhadap variabel tekstur. Nah, kelebihan dari aplikasi COSTAT ini bisa langsung muncul uji lanjutnya, uji lanjut setelah ANOVA. Kalau saya itu memilih uji lanjut Duncan. Nah, di sini bisa lihat Duncan-nya itu kodenya sama. A, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan. Gampang kan, teman-teman? Oke. Untuk transformasi lihat di video selanjutnya ya yang PAS. Terima kasih.